Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA akhirnya memutuskan kalau laga Indonesia versus Bahrain akan tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini keluar sehari setelah Ketua Umum PSSI bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino. Kabar baik datang untuk tim nasional Indonesia jelang pertandingan melawan Bahrain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pertandingan tim nasional Indonesia kontra Bahrain pada laga ke-8 Grup C, putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Kepastian itu disampaikan Erick Thohir selepas melakukan pertemuan dengan FIFA dan AFC. Sebelumnya, Menteri BUMN itu memang diundang untuk datang menyaksikan pertandingan antara Real Madrid melawan Pachuca pada laga final Piala Interkontinental 2024 di Lusail Stadium Lusail, Qatar pada Kamis 19 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir berdiskusi kepada FIFA dan AFC untuk memastikan venue laga timnas Indonesia versus Bahrain. Dalam diskusi itu, FIFA dan AFC tidak ada masalah untuk menggelar pertandingan tersebut di Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya, Bahrain mengirimkan surat kepada AFC agar laga kontra tim Merah Putih tidak digelar di Indonesia. AFC diminta memindahkan pertandingan itu di luar Indonesia. Namun akhirnya pertandingan itu tetap digelar di Indonesia. Alasan Bahrain karena adanya bentuk ancaman dari netizen Indonesia di media sosial. Netizen Indonesia menyerang media sosial Bahrain karena tidak terima terkait beberapa keputusan wasit yang merugikan tim nasional Indonesia. Wasit yang memimpin laga itu adalah Ahmed Alkaf asal Oman. Ahmed Alkaf melanjutkan pertandingan hingga melewati batas tambahan waktu babak kedua dan membuat Bahrain mencetak gol 2-2. Tim nasional Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 kontra Bahrain. Netizen Indonesia langsung bergerak memberikan tekanan kepada Bahrain di media sosial. Ya, kemarin sudah disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor, bahwa laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di SUGBK, kata Erick Thohir. Sementara itu, jika Bahrain tetap menolak dan tidak bisa hadir dalam pertandingan ini, hukuman berat sudah menanti mereka. Ini tercantum dalam regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diatur FIFA. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss francs atau 714,8 juta rupiah. Denda ini bisa bertambah banyak berdasarkan Kode Disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang menyatakan setiap federasi sepak bola akan mendapat denda 10.000 Swiss francs atau 178,7 juta rupiah. Hukuman denda itu bersifat mengikat dan terdapat kemungkinan pula akan ada sanksi tambahan. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 3, Komite Disiplin FIFA berhak memberikan hukuman lebih berat terhadap tim peserta yang melakukan pelanggaran. Namun tidak disebutkan lebih spesifik sanksi tambahan yang dimaksud. Bisa saja sanksi berupa diskualifikasi dari persaingan menuju Piala Dunia 2026 dijatuhkan untuk Bahrain. Sebab tim nasional Indonesia pernah mengalaminya pada 67 tahun silam. Timnas Indonesia pernah punya kisah terkait penolakan bermain di kandang lawan dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang pernah terjadi pada 1957 saat skuad Garuda bersua Israel yang kala itu masih dalam naungan AFC dalam laga home and away. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 Zona Asia, Afrika, Indonesia tergabung dengan Sudan, Mesir, dan Israel.
pemerintah Indonesia menolak kehadiran Israel di tanah air dengan alasan politik. PSSI juga tidak ingin pertandingan digelar di Tel Aviv lantaran timnas Indonesia tidak mendapat jaminan perlindungan di sana. Mengingat tidak ada hubungan diplomatik di antara kedua negara, PSSI mengajukan supaya pertandingan digelar di tempat netral, sementara Israel tidak berkenan. Indonesia dan Israel tidak mencapai kesepakatan sesuai tenggat waktu dari FIFA. Alhasil, Komite Eksekutif FIFA mencoret Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 1958. Indonesia dianggap mengundurkan diri lantaran tidak menyelenggarakan laga kontra Israel dengan alasan politik. Indonesia juga kena denda 5.000 francs karena melanggar pasal 6 peraturan FIFA terkait sanksi kepada negara yang mengundurkan diri ketika sudah memainkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Diketahui, sehari sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino hingga Sekjen AFC Datuk Seri Winsor John. Dia mengumumkan ihwal pertemuan tersebut pada Rabu, 18 Desember malam waktu Indonesia Barat. Adapun bersama Winsor John dan Sekjen FIFA Matthias Gafstrom, Erick Thohir membahas seputar perkembangan sepak bola di Asia. Tidak lupa, dia juga menyinggung kondisi terkini sepak bola Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya juga sharing tentang rencana transformasi yang akan dilakukan PSSI pada 2025, tulis Erick di akun Instagram pribadinya. Sementara kepada Infantino, Erick Thohir melaporkan update perkembangan transformasi sepak bola Indonesia. Infantino tampak antusias dalam pertemuan itu. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, sembari melanjutkan diskusi tentang cara untuk lebih memajukan olahraga ini di Indonesia yang mencintai sepak bola di seluruh dunia, terang Infantino. Bersama-sama kita terus memajukan sepak bola dan agar lebih banyak anak perempuan dan laki-laki merasakan kegembiraan dari permainan indah kita di Indonesia, tandasnya. Diketahui sebelum melawan Bahrain, timnas Indonesia akan menjalani laga tandang kontra Australia. Laga ke-7 Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Sydney, Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Laga antara tim nasional Australia dan tim nasional Indonesia akan berlangsung di Allianz Stadium Sydney. Stadion ini memiliki kapasitas penonton yang bisa mencapai 45.000 orang. Para pendukung tim nasional Indonesia terlihat sangat antusias menyambut pertandingan tersebut. Lebih dari 2.000 tiket untuk pertandingan ini telah dibeli oleh supporter setia tim nasional Indonesia. Informasi ini dikonfirmasi oleh kelompok supporter tim nasional Indonesia di Australia, Garuda Australia.